Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Wah, ex-pejabat Solo buka-bukaan kasus dugaan korupsi di era Wali Kota Jokowi. Mantan Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Bencana atau Bapermas dan KB Kota Solo, Hasta Gunawan, mengungkapkan curahan hatinya pernah diperas oknum diduga dari Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jateng di Semarang. Peristiwa itu terjadi pada 2013 yang lalu. Saat itu dia menjadi saksi untuk dugaan korupsi pengadaan tanah di Mojosongo. Pengalaman itu dituliskan oleh Hasta Gunawan melalui akun Facebook pribadinya pada 2 hari yang lalu. Saking panjangnya curahan hatinya itu, Hasta pun sampai memberikan judul di setiap bagian tulisannya, yakni Unforgettable Story bagian 1-4. Dipanggil jaksa tindak pidana korupsi tipikor di Kejati, Semarang, merupakan mimpi buruk sepanjang pengabdianku. Tahun 2013 ketika saya menjabat sebagai Kepala DKP, dipanggil sebagai saksi atas dugaan korupsi tahun 2012 di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Demikian salah satu kutipan dalam postingan Hasta itu. Saat dihubungi, Hasta memperiksakan bahwa ia mempersilakan postingan itu untuk dikutip. Hasta juga mengaku memang sengaja menuliskan pengalamannya itu. Saat kasus korupsi itu diusut, Hasta menjabat sebagai Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Bapermas dan KB Kota Solo pada era Joko Widodo jadi Wali Kota Solo. Ya tidak apa-apa, itu hanya mengganjal saja. Dulu setelah selesai kasusnya jadi bermusuhan dengan teman-teman. Setelah sudah selesai semua mengaku pernah dimintai uang. Kata Hasta saat dihubungi oleh redaksi Detikcom pada Kamis 2 September 2021. Hasta menyebut permintaan uang itu tidak dia gubris, sebab dia memiliki prinsip lebih baik memberikan uang kepada fakir miskin. Saya kan punya prinsip. Saya orang organisasi, anak buah saya kan banyak. Kalau uang diberikan orang kan tidak bisa. Kasus dugaan korupsi tanah di Mojosongo itu mulai diusut pada 2012 silam. Sedangkan Hasta yang menjabat sebagai Kepala Bapermas dan KB dipanggil menjadi saksi di Kejati Jateng pada tahun 2013. Maksud saya dari tulisan saya adalah cerita asli saya, agar pimpinan penegak hukum itu memperhatikan anak buahnya. Hasta juga mengungkap permintaan oleh oknum jaksa tersebut dilakukan secara terang-terangan. Salah satunya ketika ada oknum Kejati Jateng yang hendak ke Pacitan dan sempat memintai uang saku. Itu vulgar. Pernah menunggu di Nonongan Jalan Gatot Subroto Solo, dimintai uang di situ. Dia berhenti di sana keluar. Aku sama anak bosku mau ke Pacitan, mana uangnya? Kenang Hasta. Saya tidak mau memberikan. Ora sudi, orang ngajak ke kanca. Tegas Hasta. Hasta mengungkap peristiwa itu membuatnya stres berat selama berbulan-bulan. Meski dia tidak pernah menanggapi permintaan uang, tetapi ancaman terus datang kepadanya. Sampai kasus selesai, saya tidak memberikan uang, tapi stres berat saya. Karena saya melawan untuk pembelajaran bagi penegak hukum ke depan, jangan takut dikompas-kompasi. Begitu urainya. Selain itu, Komjak juga menanggapi, meminta ex-pejabat Solo itu untuk melaporkan dugaan korupsi di era Wali Kota Joko Widodo. Mantan Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Solo, Hasta Gunawan mengungkapkan pernah diperas oleh oknum yang diduga dari Kejaksaan Tinggi Kejati Jateng di Semarang saat 2013 lalu. Komisi Kejaksaan meminta Hasta melaporkannya secara resmi. Untuk dapat menindaklanjuti informasi ini, maka akan sangat baik kalau yang bersangkutan melaporkan secara resmi apa yang dialaminya kepada Komisi Kejaksaan. Ujar Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak pada wartawan pada Kamis 2 September yang lalu. Kami juga memerlukan data, keterangan dan juga informasi yang sangat penting untuk menindaklanjuti proses ini. Ketentuan mengenai substansi laporan dapat dilihat dalam website Komisi Kejaksaan RI yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Kejaksaan RI tentang tata cara penanganan laporan pengaduan masyarakat Komisi Kejaksaan dan syarat penanganan laporan pengaduan di pasal 6. Komisi Kejaksaan disebut juga menerima setiap pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perilaku jaksa maupun pegawai kejaksaan. Barita juga mengatakan pihaknya memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Tentu saja setiap informasi dan laporan pengaduan masyarakat berkaitan dengan kinerja dan perilaku jaksa serta pegawai kejaksaan di dalam dan di luar tugas kedinasan menjadi ranah dari tugas pengawasan dan pemantauan Komisi Kejaksaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011. Komisi Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat itu.
Begitu kata berita. Diketahui bahwa mantan Kepala Dinas Bapermas dan KB Kota Solo Hasta Gunawan mengungkapkan curahan hatinya pernah diperas oleh oknum yang diduga dari Kejati Jateng di Semarang. Peristiwa itu terjadi pada 2013 silam saat dia menjadi saksi dugaan korupsi pengadaan tanah di Mojosongo. Pengalamannya itu dituliskan oleh Hasta melalui akun Facebook pribadinya pada 2 hari yang lalu. Saking panjangnya curahan hati itu sampai memberikan judul di setiap bagian tulisan, yakni dengan Unforgettable Story bagian 1 sampai dengan 4. Menggelegar, akhirnya kasus korupsi era Ahok dan Jokowi akhirnya terbongkar. Kasus korupsi era Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama alias Ahok terbongkar, yaitu korupsi yang melibatkan unit BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Tursindo atau Cektur. Tindak pidana korupsi PT Cektur di Grand Cempaka Resort and Convention, penyalahgunaan keuangan itu dilakukan di masa kepemimpinan Gubernur Ahok dengan kerugian mencapai 5,1 miliar rupiah. Direktur Eksekutif CPS, M. Syaiful Shihab mendukung langkah Kejati DKI yang mengungkap kasus korupsi di kepemimpinan Ahok. Dalam kasus tersebut, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu IS, RI selaku General Manager Grand Cempaka Resort and Convention, dan SC yang menjabat sebagai Chief Accounting Grand Cempaka Resort and Convention. Beres-beres Kejati menggulung korupsi era Ahok harus dilanjutkan. Semua yang terlibat harus dihukum, kata M. Syaiful dalam keterangannya pada Kamis 29 Juli. Manajemen PT Cektur sendiri merespon positif langkah Kejati DKI Jakarta itu. Kami tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi, keduanya sudah lama dipecat, ujar Corporate Secretary PT Jakarta Tursindo AT Erik Triadi Rabu 28 Juli. Kasus dugaan korupsi di Grand Cempaka Resort ditemukan dari hasil audit tahun 2015 yang mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan dana yang menyebabkan kerugian negara pada 2014-2015. Erik mengatakan kasus tersebut sudah berlangsung beberapa tahun sebelum kepemimpinan direksi saat ini. Erik juga menegaskan oknum karyawan tersebut sudah lama diberhentikan serta tidak lagi menjadi bagian dari PT Cektur sejak Juni 2017. Tak hanya itu, Kejati DKI ternyata juga sedang berupaya membongkar kasus korupsi lainnya yang terjadi pada era Ahok, yaitu dugaan korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan di Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Upaya Kejati DKI Jakarta yang mulai membongkar sejumlah kasus korupsi di Pemprov DKI era Gubernur Basuki Cahaya Purnama alias Ahok didukung penuh oleh Jakarta Public Service atau JPS. Terbaru, Kejati DKI resmi menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan unit usaha BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Tursindo, yaitu Grand Cempaka Resort and Convention. Tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan itu dilakukan di masa Gubernur Ahok yang mencapai kerugian 5,1 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi di Grand Cempaka Resort ini ditemukan dari hasil audit tahun 2015 yang mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan dana yang menyebabkan kerugian negara pada 2014-2015. Erik juga mengatakan kasus tersebut sudah berlangsung sejak beberapa tahun sebelum kepemimpinan direksi saat ini. Erik menegaskan oknum karyawan tersebut sudah lama diberhentikan serta tidak lagi menjadi bagian dari PT Cektur sejak Juni 2017. Tak hanya itu, Kejati DKI ternyata juga sedang berupaya untuk membongkar kasus-kasus korupsi lain yang terjadi di era Ahok, yaitu dugaan korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan di Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Hasil ekspos penyelidikan kasus dugaan tipikor pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan pada UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 ditingkatkan ke tahap penyidikan, kata Kasipenkum Kejati DKI Asyari Syam dalam keterangan tertulis Jumat 23 Juli. Sama seperti kasus dugaan korupsi di PT Cektur, kasus pengemplangan duit negara di UPT Alkal Dinas Bina Marga DKI Jakarta juga berlangsung saat Ahok memimpin Pemprov DKI Jakarta.